Tapi emang beneran ngerasain gak sih orang-orang tuh? Kalau aku sih ngerasain, kamu ngerasain nggak? Rasain lah. Iya. Kayak quarter life crisis guys. Tapi apalagi sih permasalahan sering terjadi sama orang-orang di umur 25. Dikejar karir, dikejar nikah, dikejar sukses. Tapi ujung-ujungnya kita bakal realistis sih. Makin dewasa tuh makin realistis, iya nggak sih? Kayak Kalau milih bi atau kerjaan? Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Kayak apa kabar? Lama nggak bikin video dan gue sekarang nervous guys. Mau ngomong apa? Mbak Hayati apa kabar Mbak Hai? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Udah sembuh? Udah Alhamdulillah sehat? sembuh. Sembuh dari apa nih? Sembuh dari luka hati. Jadi guys, gue sama Mbak Hayati kayak mau bahas kayak permasalahan yang gak hampir sih, emang kayaknya semua orang tuh pasti ngerasain. Ya kayaknya sih. Permasalahan yang sering terjadi pada umat manusia yaitu. Tapi emang beneran ngerasain gak sih orang-orang tuh? Kalau aku sih ngerasain, kamu ngerasain nggak? Rasain lah. Iya. Kayak quarter life crisis guys. Tapi sebenarnya quarter life crisis itu apa sih menurut Mbak Hayati? Kan pasti kayak banyak orang nggak tahu ini apaan sih gitu. Iya. Itu kan kayak bahasa zaman sekarang gak sih? Iya sih, tapi sebenarnya kayaknya setiap itu kan kayak fase ya, kayak quarter life crisis kan kata orang tuh umur 25-an. Jadi kayak di usia itu tuh kita kayak merasa kita udah usaha tapi pencapaian kita kok nggak kayak orang-orang ya gitu. Ya nggak sih? Kayak semacam ada perasaan minder gitu gak sih? Iya sih. Tapi kayak quarter life crisis ini kayak sama kayak ada perasaan kayak itu dibilang toksik bisa gak sih ya, kayak ya gue gak bisa kayak dia nih. Tapi kalau menurut aku ya, kalau perasaan kayak gitunya tuh emang negatif. Cuman kalau quarter life crisisnya tuh ya wajar sih kayaknya, tapi kayaknya setiap umur tuh ada ujiannya deh. Apalagi 25 kan usia dibilang udah dewasa ya. Jadi kayak kita dituntut dan dikasih banyak apa sih namanya? Coba. Banyak ujian. Oh ya, ujian. Banyak targetan yang bikin kita, ya ampun, kenapa dewasa sesusah ini? Kalau mungkin di umur-umur 25 tuh kayak ya kok gue belum sesukses dia ya. iya. Kok gue umur segini kok nggak kayak dia yang baru umur 20 udah punya anak. Iya. Udah menikah, udah bisa beli rumah, segalanya gitu deh. Iya, udah jadi founder, udah jadi owner apa gitu. Terus kita kok gini-gini aja. Jadi kita tuh ngerasa gini-gini aja dan kayak apa sih gitu gue. Apa Kenapa sih? sih yang apa yang salah diri gue gitu. Iya, kenapa sih mereka kayak gitu? Kenapa sih aku tuh kayak gitu? Kenapa sih mereka bisa? Kenapa aku tuh terasa nggak bisa? Nah, Mbak Hayati kan umurnya udah Karena 25 itu quarter life crisis 25 ya. Kalau aku 26. apaan sih? Pokoknya Mbak Hayati umurnya udah melewati masa quarter life. Iya, insya Nah, waktu Mbak Hayati mengalami quarter life crisis itu, cara Mbak Hayati gimana? Mensiasati apa sih? mendekatkan diri ke hadapan ilahi. Meninggal. Enggak, waktu itu sih aku ingat banget kayaknya waktu umur 25-an tuh kayak ngelihat teman-teman tuh kayak udah sukses gitu. Terus waktu itu tuh aku kayak belum nemu passion aku apa gimana. Terus tujuan yang ingin dicapai tuh gimana gitu. Kayak terus kalau ngelihat sosmed tuh kayak ih kok mereka keren ya, kok aku misalnya aku di rumah aja nih, kok nggak ngapa-ngapain gitu. dan pas aku mengatasinya itu sebenarnya menurut aku ya ini tuh kita harus lebih kenal ke diri kita sendiri. Mengenali diri sendiri. Iya, ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi Tapi itu kayak semacam mencari jati diri lagi gak sih? iya. Lah kayak zaman SMP dong, kayak Iya. masa-masa sekolah kan kayak mencari jati diri banget kan? Iya, tapi ini tuh kayak lebih serius lagi soalnya kita tuh sudah dewasa dan dituntut jadi dewasa, dan ketika dewasa itu banyak apa ya? Banyak tagihan, banyak cicilan, banyak ujian. banyak hal-hal yang pengen didapat, antara kita mau itu karena kemauan kita
atau itu kebutuhan kita, atau karena orang lain punya kita pengen. Ya kan, kadang-kadang umur segitu kayak gitu nggak sih? Iya. Itu tuh kebutuhan kita apa cuman karena keinginan kita, atau cuman kita iri aja lihat dia gitu. Kayaknya apa ya? Iri, masa iri sih? Ya bisa aja. Kayak misalnya dulu aku punya teman, dia tuh kayak udah sukses banget lah, udah kayak foundernya gitu. Terus kayak bisnisnya lancar, terus dia nikah bahagia, kayaknya tuh hidupnya sempurna gitu. Terus aku tuh ngerasa, ih kok aku gini-gini aja ya. Tapi pada saat itu ketika kita mulai menerima diri kita, ketika kita mulai mencintai diri kita, jadi kayak self love gitu intinya. Jadi kita harus menerima kelebihan dan kekurangan diri kita tuh, menurut aku itu cara yang cukup nyaman buat menghadapi quarter life crisis sih. Berarti mencintai diri sendiri dulu gitu ya? Iya, jadi misalnya kita tuh pertama kan kita harus kenal diri kita sendiri nih. Misalnya si Hayati nih kelebihannya A, B, C, D. Nah, si Hayati ini kekurangannya A, B, C, D, E. Dan di bagian kelebihan kita tuh kayak harus meningkatkan potensi kita di kelebihan itu. Dan di bidang kekurangan kita tuh harus kayak bukannya menutupi, mungkin agak susah ya, kayak meminimalisir gitu kekurangan kita gitu. Misalnya kita kurang disiplin. Oh berarti kita harus lebih disiplin nih. Misalnya kita janjian jam 4 misalnya. Itu kayak nyindir gak sih? Nyindir kan? Kenapa harus tontonnya itu kayak waktu, disiplinnya itu waktu? Iya, soalnya itu kedisiplinan adalah dasar. Kalau menurut aku tuh itu pondasinya tuh di situ gitu. Bukan nyindir ya? Enggak nyindir. Emang itu dari diri aku gitu. Jadi menurut aku tuh disiplin itu pondasi. Jadi ketika kita udah bisa disiplin sama diri sendiri, kita tuh pekerjaan kita tuh bisa lebih cepet beres dan lebih maksimal aja semuanya gitu. Nah, kembali lagi ke kelebihan dan kekurangan. Ya kayak gitu, pas kelebihan kita harus meningkatkan potensi. Misalnya nih, Irfan potensinya apa menurut kamu? Kelebihan kamu apa? Berat badan. Please, itu bukan kelebihan. Itu keunikan. Bukan unik, penyakit. Iya, jadi misalnya Kelebihan aku apa ya? enggak, Menurut misalnya, Bayati, yang dilihat Bayati apa? misalnya kamu jago desain. Nah, kamu tuh Misalnya gitu gak jago desain, tapi kan gue tuh gak jago-jago banget ya gak sih? Gue rasanya sih gitu. Kayak lihat orang lain tuh kayak, apaan sih dia lebih bagus? Gue tuh masih receh, masih gini-gini aja skillnya. Iya, nah kan kamu nih, itu ketika kamu mengucapkan itu berarti kamu udah tahu kelebihan dan kekurangan kamu. Kelebihan kamu nih menurut orang adalah desain, tapi menurut kamu tuh belum bagus-bagus amat kok. Tapi itu kan bisa ditengahi dengan cara kamu tuh ikut kelas desain, atau ikut apa sih kalau desain tuh workshop. Kalau nulis sih kayak gitu ya, kayak ikut kelasnya, ikut workshopnya. Misalnya ada yang nawarin misalnya kerja sama apa yuk, yang dirasa kita bisa mengembangkan skill kita. Kalau aku sih hayu aja, walaupun gak dibayar, tapi aku melihat ada upgrade di diri akunya, aku bakal iyain. Gak dibayar, tapi kalau bayar tetap mau. Tetap mau, lebih mau lagi. Ya sih, upgrade diri itu perlu ya. Iya, kita tuh harus upgrade diri. Kalau sebenarnya sih menurut aku ya nggak ada orang yang sempurna, tapi ada orang yang pintar menutupi kekurangannya aja. Dia tuh pintar aja nutupin kekurangannya, tuh pintar. Dengan dia punya kelebihan, dia memunculkan kelebihannya, jadi orang tuh ngelihat kelebihannya, bukan ngelihat kekurangannya. Tapi gini guys, pernah nggak sih ngerasain kayak kita tuh serba kurang ya kan? Maksudnya serba kurang tuh kayak apa-apa kurang lah, nggak kayak kebahagiaan tuh kayak lebih bahagia orang-orang daripada kita. Kita tuh rasanya gitu, tapi orang lihat kayak tuh, wah gue pengen jadi kayak lu deh. Iya pastilah. Ya nggak sih, siapa sih? Soalnya kayak contohnya gue kan kayak maksudnya, menurut gue nggak bahagia banget, ada depresinya anjir. Tapi apalagi sih permasalahan sering terjadi sama orang-orang di umur 25. Ya kayak gitu, paling dikejar apa sih? Dikejar karir, dikejar nikah,
dikejar sukses, karir ya termasuk itu. Kayaknya itu aja deh Beli kebanyakan. rumah. Iya, beli rumah, punya anak, nikah, kendaraan, Iya. terus apa ya? Ya kayak gitu sih kayaknya kebanyakan ya. Mungkin kalau cowok lebih ke karir, terus nanti ada pilihan jadi karyawan apa jadi pengusaha ya, kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya kita bakal realistis sih. Makin dewasa tuh makin realistis, iya nggak sih? Makin yang pasti-pasti aja deh. Gitu. Iya benar. Kayak Kalau suruh milih bi atau kerjaan? emang kerjaan saya di bi. Mbak Devi lo milih bi apa kerjaan? Kerjaan. Tuh kan jujur li, lo tanya gue dong. Bi Iya. atau kerjaan? Kerjaan lah. Kerjaan lah Maksudnya lebih kayak pasti. kita pilih yang pasti-pasti aja guys. Iya, yang pasti-pasti Bukan berarti aja. bi nggak pasti. Oh, jadi ngomongin Nggak bi pasti, production. iya. Kan katanya realistis. Iya, realistis kayak semacam kayak gitu. Kalau kita emang nih gini deh, kenapa kamu nggak pilih bi, kenapa aku pilih Bi, bi ah. kayak gitu. Kenapa? Kamu dulu. Ya itu tadi, gue nyari Oh pasti-pasti iya, aja. iya sih, karena kamu cowok dan ya cowok kan udahlah yang pasti-pasti aja ya, karena tanggung jawabnya banyak kan. Yes. Kalau aku kenapa aku pilih bi, ya karena passion aku di bi. Jadi aku kan suka nulis, suka film, suka seneng aja gitu, kayak gitu. Banyak hal yang aku senengin lah dari kegiatan di bi production gitu. Jadi aku seneng gitu. Dan karena aku perempuan juga, aku nggak dikejar target banyak dalam bentuk kepastian sih. Gitu banget gak sih? Cewek tuh butuh kepastian tapi nggak harus memberi kepastian gitu. Jadi kayak passion aku di bi production, jadi ya aku pilih bi gitu. Soalnya aku kan suka nulis, jadi inget status aku yang status Facebook aku tahun dulu tuh 10 tahun lalu tuh kayak kayaknya enak ya jadi penulis gitu. Ternyata kan 10 tahun yang akan datang yang yaitu sekarang aku bisa gabung di bi production. Dan bisa Ya nulis ya? bisa nulis. Itu kayak apa sih, cenayang nggak sih? Cenayang. Enggak. Apa sih yang bisa melihat masa depan gitu? Cenayang kan? Yang enggak lah, itu tuh Kabur. kayak Kabur. itu tuh kayak proses kehidupan gak sih? Tapi kayak gue juga ada beberapa ngalamin yang dulu tuh gue mikir kapan ya bisa kayak gitu, terus akhirnya gue bisa merasakan. Iya. Kayak contohnya gue dulu kayak baru-baru di Jakarta gitu ya. Gue lewat tuh jalan Gatsu sampai Palmerah kayak gimana caranya kerja di gedung. Akhirnya kan Akhirnya kesampean kan, kesampean. alhamdulillah. Jadi itu menurut aku sih proses ya. Kebayang nggak dulu bi production kita cuman kayak komunitas, sekarang udah jadi PH. Kita tuh menurut aku ya, kita tuh harus menghargai proses diri kita berkembang. Kita tuh mempersilahkan diri kita tuh untuk berkembang gitu. Jadi kalau apa-apa kayak kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa apa nggak mau, kan beda kan, nggak bisa apa nggak mau gitu. Kayaknya gue tuh kayak harus ada satu bidang yang gue tekunin gitu gak sih? Karena Iya. kayak gue tuh orangnya random. Iya, pertama kamu harus suka dulu. Ketika kamu udah suka, kamu akan berbuat apapun untuk hal itu. Dan ketika kamu lihat ada potensi lebih selain kita suka doang ya. Misalnya ada potensi lebih tuh kayak mendatangkan uang, mendatangkan kenalan, mendatangkan networking. Berarti itu tuh progresnya bagus. Cita-cita aku tuh kayak kerja sambil main. Kayaknya tuh semua orang kayak gitu deh. Ya iya, makanya. Jadi aku happy-happy aja ngejalanin. Oh iya, kayak balik lagi yang kayak cenayang tadi. Kayak dulu pengen kerja sambil jalan-jalan. Iya, kayak kayak akhirnya gitu. gue rasain. Iya. Sih. Jadi sekarang gimana rasanya setelah wah gila, alhamdulillah nih impiannya terkabul. Ya alhamdulillah, cuman kayak jadi mimpinya nambah lagi gitu gak sih? Iya. Tapi gak mau sebutin tuh jatuhnya Jumawa. Dah, jadi intinya adalah Jadi quotes of intinya- the day aja deh, quotes of the day. Apa ya? Jangan takut untuk menghadapi ya Iya. masa-masa Merdeka. quarter life crisis. Semua itu akan berlalu. Ya nggak sih? Kesedihan, keterpaksaan itu semua itu akan berlalu. Yang penting kita tuh berbuat yang terbaik aja. Kalau aku sih kayak gitu ya. Akan berlalu tapi nanti akan dihadapin lagi. Iya. Kan Kan hidup. ujian itu Tapi kayak hidup. sepanjang hidup. Iya sih. Tapi tingkatan ujian itu bakal bikin kita lebih mateng gitu, lebih mateng, lebih dewasa, lebih bisa bijaksana memandang hidup. Asik. Jadi jangan pernah takut untuk tambah dewasa.
waktu kita SD pengen SMP, ternyata SMP kayaknya keren, tahunya banyak bla bla blanya Iya, juga. Kayaknya SMA seru, tapi bla 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 juga. Zaman kuliah, abis kuliah kerja, pasti setiap fase tuh ada dramanya. Jadi ya udah kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Masa di B Production seneng gak? Seneng. Seneng banget. seneng banget, kayak apa sih, excited banget. Excited banget. Kenapa banyak orang di luar sana kayak pengen gabung sama Bido. Karena seneng. Karena seneng. B itu kelihatan keren tuh di luar tuh beneran. Emang sekarang kenapa? Dulu kan itu misah, nggak gaul sama kita. Apa sih maksudnya? Dulu kayak beda kasta gitu, tau gak sih lo? Enggak, kalau dulu Kayak iya. segen gitu ya? Iya kan? Kayak segen gitu. Enggak, emang nggak main aja. Enggak, orang kita juga nggak main. Iya. Emang kita Masa sih? main. Enggak. Kita main. Kalian yang main, aku mah enggak. Tapi lucunya ini dihapus aja nanti. enggak lah, masukin. Oh iya. Iya, tapi gue gak ngeh loh. Ih, Enggak, gue juga gak kenal nama Ipan. iya kan, kita gak saling kenal ya. Aku tuh Kita mulai nge-Ipan deket juga kapan ya? gara-gara grup Udah ya film guys, aja. habis bye. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.